Dalam seminggu terakhir ini ada beberapa peristiwa politik yang nampaknya saling berkaitan, saling berhubungan, tapi ini tidak secara jelas disampaikan bahwa ini ada hubungannya. Karena beberapa hari yang lalu kita dikagetkan dengan pernyataan atau keputusan Panglima TNI yang memberikan arahan atau instruksi untuk melakukan pengamanan kepada semua kantor kejaksaan di seluruh wilayah di Indonesia. Ini kemudian menimbulkan tanda tanya. Ada masalah apa? Ada ancaman seperti apa kok sampai kemudian TNI turun tangan? Padahal kantor kejaksaan itu biasa saja dijaga sama satpam. Gitu. Dan saya termasuk yang mengkritiknya. Tapi hari ini saya kemudian juga membaca pernyataan atau pidato dari Presiden Prabowo yang mengatakan bahwa Presiden mengetahui ada ancaman kepada penegak hukum. Kira-kira Pak Prabowo bilang, saya tahu ada penegak-penegak hukum yang diancam. Saya tahu, saya dapat laporan, ada yang rumahnya didatangi, ada yang mobilnya diikuti, ada yang rumahnya difoto, kita paham itu. Tapi saya hanya ingin sampaikan, kita tidak gentar. Saya tidak gentar. Seperti ada hubungannya, meskipun ini tidak secara jelas disampaikan. Jadi, ketika ada pengamanan kepada semua kantor kejaksaan di seluruh Indonesia, dan kemudian hari ini ada pernyataan dari Presiden bahwa memang ada ancaman, ini kan menunjukkan bahwa jangan-jangan ini memang ada hubungannya, jangan-jangan memang ada ancaman serius kepada banyak kantor kejaksaan. Pertanyaannya siapa gitu? Siapa yang berani mengancam seperti ini? Ya karena kalau sudah sampai berani mengancam penegak hukum, itu kan artinya ancamannya sangat serius gitu. Penegak hukum aja diancam, apalagi masyarakat biasa gitu kan. Nah terus siapa yang berani melakukan ini? Sampai kemudian Presiden mendapatkan laporan seperti itu menunjukkan bahwa peristiwa atau masalah ini menjadi sangat serius. Seharusnya kalau Presiden sudah mendapatkan laporan seperti itu ya langsung tangkap aja yang nahan gitu. Langsung tangkap aja yang melakukan pengancaman gitu. Karena ya ngapain masih diulur-ulur gitu. Tapi pada akhirnya kita tidak melihat bahwa ini secara jelas disampaikan ada kaitannya antara pengamanan dengan ancaman. Itu tidak disampaikan secara terbuka. Lalu di sisi lain, hari ini tiba-tiba juga muncul dakwaan dari jaksa dalam surat dakwaannya di sebuah persidangan terkait kasus judi online yang diamankan oleh belasan orang pegawai staf Komdiji atau Kominfo waktu itu. Itu ternyata Budi Ari yang menjadi menteri waktu itu atau Menkominfo mendapatkan jatah fee sebesar 50% dari proses pengamanan website judi online agar tidak diblokir, agar tetap bisa diakses oleh masyarakat atau user. Jadi jaksa sudah memberikan pernyataan seperti itu dalam surat dakwaannya, dan di peristiwa selanjutnya hari ini juga kita melihat bahwa pesawat kepresidenan itu sudah berganti warna. Saya nggak tahu apakah ini ada kaitannya semua ini, tapi seperti ada benang merah yang masih belum terlalu jelas sampai sekarang ini. Entah apakah kejaksaan itu diancam karena menangani kasus-kasus salah satunya soal judi online, atau nggak ada hubungannya sama sekali, memang ada pengamanan aja dari TNI. Tapi ya karena Pak Prabowo tidak menyampaikan yang diancam ini siapa, dari institusi yang mana, makanya kemudian kita hanya bisa menduga-duga. Tapi ya oke lah, kita tunggu saja 5 atau 6 hari ke depan apakah akan ada perkembangan. Tapi yang menarik dari pergantian cat warna pesawat kepresidenan ini menunjukkan bahwa Presiden hari ini, Presiden Prabowo itu memang sudah menancapkan kekuasaannya. Kalau sebelumnya ya hanya dilantik masih formalitas gitu ya, tapi sekarang sudah ganti warna pesawat kepresidenan, kayaknya memang sudah punya kontrol yang lebih penuh. Mungkin kalau Oktober 2024 lalu kontrolnya masih sekitar ya 40% masih gitu ya. Sekarang mungkin sudah lebih dari 80% kontrol di bawah Presiden Prabowo. Makanya kemudian ketika sebelum ini ada isu-isu soal matahari kembar dan sebagainya, itu memang tak terbantahkan, sangat kelihatan sekali. Tapi dengan adanya pergantian cat warna pesawat kepresidenan, saya melihat bahwa kayaknya ini kontrolnya sudah lebih besar porsinya untuk Presiden Prabowo. Karena soal cerita cat warna kepresidenan ini, pesawat kepresidenan, ini menjadi satu bahasan yang unik dan
ya tidak terlalu penting, tapi sebenarnya ya penting juga sebagai sebuah simbol kepemilikan, sebagai sebuah simbol kekuasaan dari presiden yang sedang berkuasa saat itu. Karena kalau sekarang banyak orang yang memprotes bahwa katanya lagi efisiensi kok tiba-tiba ganti cat, ganti warna, gitu kan. Ini kenapa nggak dibiarin aja warnanya, atau kalau mau mau diperbaharui, kenapa kok sampai ganti warna? Kan kalau diperbaharui, dicat ulang dengan warna yang sama itu kan nggak mencolok gitu ya. Jadi seperti tidak diperbaharui, seperti sedang hemat-hemat anggaran gitu kan. Tapi ini diganti warna total dan kemudian menjadi putih semua, ini kan sangat mencolok sekali sebagai sebuah pergantian, dan ini memang dicat gitu ya. Dan di tengah-tengah dorongan untuk melakukan efisiensi, ini jadi nggak efisien kok tiba-tiba ganti cat gitu kan. Tapi kembali lagi soal cat pesawat kepresidenan ini, itu memang sudah berganti 3 kali ya, karena memang sejak awal itu kan Presiden SBY waktu itu yang warnanya biru dan putih yang sangat identik sekali dengan Demokrat. Dan waktu itu alasannya ya ini dalam rangka kamuflase gitu ya, supaya ketika terbang itu nggak terlalu mencolok. Itu tahun 2014 gitu, dan ya kita bisa terima, bisa bisa tidak gitu, tapi penjelasan itu juga disampaikan sama staf SBY waktu itu. Alasan kamuflase itu di satu sisi terlihat benar, tapi di sisi lain agak nggak masuk akal. Wong pesawat kepresidenan kok kamuflase, emangnya mau perang? Ya kalaupun ada pihak-pihak lain yang mau menyerang, itu menunjukkan sebuah deklarasi perang gitu. Jadi pesawat kepresidenan itu mestinya tidak kamuflase. Ya harus jelas lah statusnya sebagai presiden, pesawat kepresidenan sebuah negara. Sama lah seperti mobil kepresidenan gitu ya. Kan nggak ada yang kamuflase, dikawal ketat itu. Pesawat juga gitu, dikawal ketat. Jadi alasan kamuflase itu bertolak belakang dengan statusnya sebagai pesawat kepresidenan. Kecuali itu pesawat pesawat wakil presiden atau pesawat menteri misalkan, yang tidak diakui sama negara, misalkan ada menteri di bawah menteri misalkan punya pesawat sendiri, wah bisa saja berkamuflase sebagai spy misalkan. Tapi kalau pesawat resmi, pesawat kepresidenan, itu tidak masuk akal. Tapi oke lah, itu akhirnya tetap menjadi warna biru dan putih, dan tahun 2021 di era Pak Jokowi itu kemudian diganti menjadi warna merah putih dengan alasan merah putih, bendera merah putih sebagai sebuah identitas negara. Ya masuk akal juga alasannya gitu kan. Ya meskipun jadinya nggak bisa berkamuflase. Nah sekarang setelah warna merah dan putih, sekarang diganti menjadi putih saja tahun 2025 ini. Itu bisa saja dibangun dengan alasan narasi yang sama seperti yang disampaikan sama stafnya SBY dulu untuk kamuflase, karena awan itu kan langit ya antara biru dan putih gitu ya. Jadi ini putih total ya itu. Ya, soal pergantian cat pesawat presiden kepresidenan, katanya agar salah satu untuk lepas dari bayang-bayangnya Pak Jokowi. Ini ada-ada aja ya. Tapi oke lah teman-teman, tadi kita juga sudah jelas mendengarkan penyampaian dari saudara Alifur Rahman terkait hal itu, dan juga kemudian terkait menteri yang diduga terlibat dalam melindungi atau membackingi kasus atau soal judi online dan menerima fee 50% ya. Budi Aris Setiadi Projo ya, Pro Jokowi, dan sekarang menjabat sebagai menteri koperasi ya di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Nah, di sini kita akan ulas kembali seperti biasa. Itu beda pesawat bang, yang dicat itu pesawat pribadi Prabowo. Kan Pak Prabowo kan punya pesawat pribadi ya, yang GD ya, kalau nggak salah itu di bawah GD Gerindra atau apalah itu ya. Kepanjangannya saya nggak tahu, tapi banyak orang mengatakan di Gerindra karena GD gitu ya. Bang Alif coba cek baik-baik lagi, soalnya pesawat yang dipakai Prabowo dengan Jokowi itu sangat berbeda. Semoga Mulyono dan koron-koronnya segera ditangkap dan dipenjarakan. Setelah cat pesawat berlanjut ke Wapres dong Pak. Min, lu jangan ketipu sama si Wowo, jangan lupa keberlanjutan casing doang, baru isinya sama masih residivis semua.
Ya main cantik live, jangan gerasa gerusuk, santai santai ya. Pak Prabowo kan ahli strategi. Saya ngefans Pak Prabowo dari masa sekolah dulu karena beliau dulu Kopassus. Jadi kita percaya bahwa Pak Prabowo ini secara pengalaman sudah banyak sekali ya memimpin pasukan, pasti strategi-strategi dia pasti punya ya. Jadi kita sebetulnya ya percaya saja kepada Presiden Prabowo Subianto. Coba kita mau lihat pengalamannya ya. Hubungan internasionalnya juga sangat baik ya. Jadi macam-macam ya. Tetapi ya mungkin ada kalanya ini disangkut-sangkutkan dengan hubungan Pak Prabowo dengan Pak Jokowi. Padahal kita nggak tahu sebetulnya apa yang nanti akan dilakukan oleh seorang Pak Prabowo itu sendiri. Meskipun memang banyak isu-isu di media sosial, di publik, ya Pak Prabowo tunduk pada Jokowi dan lain-lain. Prabowo boneka presiden, apa namanya presiden boneka Jokowi dan lain-lain. Tetapi itu sudah dibantah langsung oleh Pak Prabowo bahwa beliau tidak presiden boneka. Tidak ada hubungan ini itu, hubungan spesial dan lain-lain, tidak ada sama sekali. Itu sudah dibantah langsung oleh Presiden Prabowo Subianto ya. Nah kemudian coba kita lihat di sini. Mau 100 kali cat pesawat diganti tapi banyak menteri dan petinggi negeri ini masih orang-orang Jokowi. Maka berita Bung Alif kami anggap cerita omong-omong doang, berita yang tidak bermanfaat. Hidup Jokowi, hidup Jokowi. Presiden gegabah pembelian RAF apa nih, pengadaan makan siang gratis dan lain-lain menandakan sikap gegabah. Sedangkan anak tamatan SLTA sulit melanjutkan pendidikan nanti dituduh ber-IQ jongkok oleh negara tetangga. Jangan salah opini, pesawat kepresidenan mau diganti catnya itu mungkin biar nggak berbau PDIP. Judi Ari botak online dapat fee 50% dari pengamanan judi online, perlu segera ditangkap. Itu masalah judi Ari yang saya katakan tadi ya. Bangsa yang benar-benar kekanak-kanakan hanya soal desain warna dibuat masalah. Kayak nggak ada masalah lain aja yang jauh lebih urgent. Oh alah, bahas opo tojen, cat wae kok dihubung-hubungkan kemana-mana. Sabar, kulo ternakipun Pak Joko Widodo jenengan ingon-ingone yang mulia Ibu mantan Presiden, Ibu mantan Wakil Presiden yang sangat teramat terhormat yang mulia Ibu Megawati Soekarno Putri. Betul Mas Alif? Mohon maaf kalau salah. Pak Prabowo baru awal cara-cara sedikit-dikit demi sedikit mau menghilangkan pengaruh Jokowi. Itu memang dua pesawat yang berbeda. Pesawat Presiden ke-7, pesawat baru yang dikirimkan dari pabriknya tahun 2014. Sementara pesawat Presiden ke-8 adalah pesawat buatan tahun 2002 dan dioperasikan oleh perusahaan Johlin sebelumnya, sebelum menjadi pesawat kepresidenan Presiden Prabowo. Bukannya Pak Prabowo punya pesawat pribadi ya? Punya kalau nggak salah ya. Itu kok yang dia pakai kalau nggak salah selama ini ya. Kalau nggak salah aja ya. Bersama atau tidak lagi bersama, Jokowi sepertinya kondisi negeri ini belum akan membaik tapi cenderung memburuk. Program kerja Prabowo baru sebatas akan dan akan. Program unggulannya soal makan siang gratis saja semeraut, nggak jelas, apalagi yang menyangkut pertumbuhan ekonomi rakyat, bangsa, dan negara. Cat cuma barang mati, tidak ada pengaruh ke pemerintahan, tapi yang sangat berpengaruh ke pemerintahan Prabowo Subianto adalah para menteri titipan Joko Widodo. Kapan akan diganti menteri titipan Mulyono? Jangan omong-omong Pak Presiden Prabowo Subianto RI 1 harus diganti si bocil Fufafa juga. Menteri-menteri titipan Jokowi gantikan sifatnya Wapres Fufafa. Negara diacak-acak Jokowi, pengkhianat merusak bangsa. Jadi memang ini yang sering sekali saya baca-baca bahwa banyak orang atau banyak masyarakat Indonesia yang menginginkan agar menteri-menteri di kabinetnya Prabowo ya, yang pernah dipakai Pak Jokowi, ya sering sekali kita disebut-sebut lah ini menteri titipan Jokowi.
segera digantikan dan lain sebagainya, ya. Tapi saya nggak tahu memang betul itu dititip atau apa. Saya nggak tahu juga. Tapi memang dari pernyataan Pak Prabowo ya nggak ada menteri titipan-titipan, nggak ada gitu ya. Dipakai karena pengalaman mungkin saja seperti itu. Tetapi ya itu tadi, banyak dari sudut pandang yang mengatakan ya janganlah, copot aja deh, ganti aja deh dengan orang-orang lain yang lebih berkompeten. Ini kan apa namanya, loyalitasnya diragukan, barangkali nanti Pak Jokowi masih bermanuver dan lain sebagainya, kan kita nggak tahu. Itu banyak Betul. sekali penyampaian teman-teman kita di komentar-komentar yang sering saya baca di video-video ini ya. Mungkin kalau teman-teman punya pendapat lain, jadi silakan juga sampaikan di komentar pada video ini. Sekali lagi dari saya itu saja. Terima kasih saya ucapkan. Salam inspirasi, salam NKRI, harga mati.